menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciumanmu. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang ini? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua yang sedang datang menangkap dia. Katanya, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Jadi saat itu Yesus, ya udah nggak usah dijelaskan Pak, saya mau bertanya Pak Lamson. Nggak dijelaskan di aja dulu. Pedang tadi memotong kupingnya. Pedang tadi memotong kuping. Apa? Dengerin dulu Pak. Dengar dulu Pak Lamson sampai selesai. Sampai selesai. Apa lawan kata? Apa lawan kata? Bukan enggak begitu. Apa lawan kata daripada damai? Lawan kata jangan dipaksa damai, Bang Handi, kasihan mereka sudah ke pojok kok. Jangan disimpan dulu. Handi, pedang tadi untuk apa? Handi. Iya. Untuk memotong kuping. Lu ngomongnya kosong semuanya. Oh, jadi Yesus membawa pedang untuk mengiris kuping, betul? Bukan Yesus bawa, bukan. Murid-muridnya. Yesus berkata kok, aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Baca semua ke bawah. Ini kata siapa? Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus, artinya Yesus. Artinya kalau kata Yesus, Yesus yang bawa pedang. Nah, pedangnya ini tujuannya untuk mengiris kuping, bukan mengiris bawang. Memang betul? Begitulah. Kalau kadrun ini baca Alkitab, dipotong ayat itu dirangkai sehingga sesuai dengan kehendaknya. Kalau baca Alkitab tidak seperti itu, Handi. Baca Alkitab bukan seperti baca Al-Quran. Tolong dipilih dulu, ada dua ini. Yesus bawa pedang, ngiris kuping apa ngiris bawang? Baca Al-Quran satu-satu ayat lalu disimpulkan. Dengerin dulu Pak Lamson. Alkitab itu menerangkan Alkitab, Handi. Dengerin dulu Pak. Alkitab itu menerangkan Alkitab. Bukan Andi, lu bandel benar Andi. Andi baca perikopnya dari atas. Iya, dengerin dulu saya bertanya. Saya enggak menjelaskan Alkitab. Baca dari atas. Iya, dengerin dulu Pak. Baca dari atas. Dengerin dulu. Yesus ini membawa ini Pak Lamson ini. Yesus ini dengerin dulu Pak Lamson. Yesus ini membawa pedang untuk mengiris kuping apa mengiris bawang? Silakan. Itu konteks-konteks Yesus nggak pernah bawa pedang. Yesus nggak pernah bawa pedang. Nah itu ayatnya. Pak Lamson udah ngakui tadi Yesus yang bawa pedang. Gimana sih Pak Victor ini? Nggak bawa pedang. Ada Yesus bawa pedang. Oke, saya baca ayatnya. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini yang ngomong siapa? Baca ayatnya. Itu kata itu. Ini yang ngomong siapa? Baca. Ini yang bicara ini siapa? Beda konteks. Dengerin dulu. Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Lu beda konteks. Ini kata siapa? Kata Yesus. Itu baca konteksnya dulu, kata Yesus. Ini kata siapa? Kata Yesus di atas. Kata siapa ini? Jangan disambungkan ke sini. Beda konteks. Kata siapa? Aku datang tidak membawa damai melainkan pedang. Ini kata siapa? Kata Yesus, betul. Kata Yesus, artinya Yesus bawa pedang. Iya, bawa pedang. Itu bukan pedang artinya kalau dibaca di atas. Bukan pedang, orang tertulis pedang kalau bantah ayat Pak Pitor. Iya, pedang. Memang betul ditulis pedang. Itu bahasanya bahasa ini ditulis pedang itu Pak. Pak Lamson lawan Pak Pitor itu. Makanya kamu nggak ngerti Alkitab. Lawan dia. Kami yang ngerti. Pak Lamson lawan itu sama-sama orang Bekasi tuh. Orang pedang kok. Iya. Katanya bukan. Iya, bukan pedang arti yang sebenarnya. Lawan itu Pak Pitor. Handi. Gua perintahkan Pak Lamson lawan Pak Pitor. Bang Handi. Udahlah, Jul jangan ikut lu Jul. Jangan lu ikut lu. Lu nggak ngerti nih. Lu nggak ngerti Jul. Jul lu nggak ngerti. Yesus berkata, Jul ngikut lain. Lu diam aja sana Jul. Lu nggak ngerti Alkitab Jul. Ya, lu diam aja sana. Lu diam aja sana Jul. Lu diam aja. Lu Pak Pitor gantian 2 lawan 2. Jul diam. Dia nggak ngerti Alkitab, dia berkorupar. Orang nggak ngerti Alkitab. Makanya di dalam Matius 10 Bang Handi, ketika dikatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa pedang, membawa damai. Aku datang membawa pedang gitu. Makanya diterangkan di ayat selanjutnya. Sebab aku Yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Orang dari anak perempuannya, dari ibunya, dari menantunya, dari mertuanya.
Dan musuh orang itu adalah orang seisi dalam rumahnya. Jadi memang Yesus itu datang mengajarkan pemberontakan. Makanya diterangkan di dalam Matius 22. Jul, makanya otak lu nggak ada, Jul. Gak usah jelaskan Alkitab gue, Jul. Ya, gue mohon, Jul. Supaya laku dia. Supaya laku ya. Laku ya, supaya laku. YouTube-nya. Apa yang harus digenapi? Banyak ngomong. Betul. Dia ngomong kosong. Selama ini dia suaranya kayak ngerti dia kita. Padahal Quran sendiri diejak sama dia. Quran sendiri diedit. Sama. Jelas sekali ini orang ini harus dibasmi. Yesus itu dianggap sebagai pemberontak pada masa itu. Quran sendiri. Ya, jadi masa Yesus memang sudah dianggap pemberontak, Bang. Itu ayatnya ada kok. Dan Yesus mengakui bahwa dirinya Yesus itu akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Matius 22 ayat 37. Kenapa orang Kristen ini sekarang itu membantah mati-matian? Ya, mereka membantah mati-matian. Karena yang mereka kemukakan selama ini kan Yesus itu ajaran kasih. Tapi coba kita lihat, ya, bagaimana kemudian ketika Kekaisaran Romawi mendirikan sebuah pemerintahan di tanah Yudea. Ada gubernur di situ, ada Pilatus, ada Herodes, dan seterusnya. Yesus tampil sebagai apa? Dia sekelompok kecil, dia membawa pasukannya dengan pasukan kecilnya, beli pedang. Kan itu jelas, beli pedang. Nah, tadi dikatakan Victor untuk kupas bawang, Tuan Lamsen mengatakan beli pedang untuk kupas bawang. Itu semua adalah trik dia karena sudah ke pojok, nggak bisa lagi membantah gitu. Begitu Bang Handi. Jadi jangan terlalu dipaksa, kasihan mereka ini. Ya, ngiris kuping dan ngiris bawang. Yang teman Kristen mau mewakili Pak Victor apa Pak Lamsen? Silakan buka mute-nya Pak. Gantian. Banyak mau udahan. Silakan. Pak Victor dibuka mute-nya atau Pak Lamsen dibuka mute-nya. Silakan dijelaskan tuh ayat. Itu ayat pedang untuk Yesus itu ikut pemberontakan atau memang mau mengiris kuping atau mengiris bawang untuk memisahkan anak dan orang tua. Kemungkinan anak dan orang tua ini baca dulu Andi, makanya lu diam dulu Di. Lu kalau nggak ngerti Alkitab tuh nggak usah berkuar-kuar. Ya, jangan kepada kami Pak supaya ngerti. Jelaskan, silakan. Makanya baca lu perikopnya apa dulu dari atas dong. Baca perikopnya apa? Kamu harus baca perikopnya dulu. Baca di atas. Kamu baca. Faktanya Yesus memang itu pada masa. Udah Jul, jadi Jul. Jadi gue ikut lu nggak ngerti apa-apa lu. Sono. Sono. Gimana sih? Sono. Memang kamu pikir Yesus dan Yahudi sejalan? Udah sono. Yesus sono bisa jalan pada masa itu. Tidak, coy. Yesus itu mengakui dirinya pemberontak. Malu kan kamu? Ya. Malu dia. Biarkan dia ngomong apa-apa. Berkuar-kuar. Karena dia tukang edit Alkitab. Iya, Al-Quran sendiri sudah diedit, apalagi Alkitab. Dia nggak ngerti apa-apa, ikut berkuar-kuar dia. Selama ini kan berkuar-kuar tentang dia memalukan. Sendiri diedit. Mulutnya aja gede. Yang mana yang saya edit Tuan Lamsen? Jangan panik gitu Tuan Lamsen. Mana yang saya edit dari kitabmu? Di kitabmu itu diterangkan. Aku berkata kepadamu bahwa kitab suci ini harus digenapi. Bahwa aku akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, malu kan kalian? Mau? Gak ada kami malu. Enak aja lu kami malu. Lu yang malu. Malu-maluin. Gak ngerti apa-apa. Berkuar-kuar. Terus kalau kamu tidak malu, kenapa kamu membantah dengan kekonyolan ayat itu? Sementara Yesus sendiri mengatakan, konyol itu otak lu yang konyol, Jul. Otak lu yang konyol. Karena lu gak ngerti apa-apa, tapi sok tahu. Yesus akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya kan terhitung memang disalib. Itulah sebabnya disalib. Kalau bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Akan terhitung. Bahasa Arab dia tahu. Luntur tidak dijamin, jamin tidak luntur. Makanya kalau kamu bahasa Indonesianya ini kali ya. Iya memang karena bahasa Arab dia pahami, bahasa Indonesia nggak paham dia. Waktu dia belajar bahasa Indonesia akan terhitung dia nggak ngerti loh. Memang paling berat itu adalah melawan kitab kalian sendiri. Musuh berat kalian itu kitab kalian. Itu menurut lu karena lu gak ngerti. Kalau kami ngerti gak berat, santai aja coy. Apa yang kamu mengerti? Coba kau terangkan kepada saya. Ketika Yesus dikatakan dia terhitung di antara pemberontak. Gak usah jelaskan sama lu kan sok tahu orangnya. Ngapain jelaskan orang-orang? Coba kamu terangkan. Ini lagi moderator Ya, udahlah. Islam berpendapat seperti itu silahkan. Islam si Gurunda bukan Islam Pak. Si Jul Pak. Sebentar. Itu dalilnya kitabmu. Kok sakit hati kali si Gurunda otaknya seperti itu biarkan. Si Gurunda. Ayat-ayatnya ada di kitab kamu sendiri. Kau dibantah si Gurunda itu karena dia Gurunda.
Katanya kamu katakan kitab kalian itu firman Tuhan katanya. Kenapa kamu ingkari? Yesus mengaku, itu adalah tulisan aku akan manusia. Terhitung di antara adalah ajarannya. Jangan salah. Kenapa nangis? Kenapa nangis ketika ada dalil seperti itu? Tampilkan lagi ayatnya. Lukas 22 ayat 37. 22 ayat 37. Tampilkan sebab lagi. Aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Padaku. Siapa padaku? Diam sih? Yesus. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Itu gimana? Tidak ada yang salah di situ. Ayat 37 ya. Tuh dibaca. Supaya nggak ada fitnah. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah. Kalau tidak ada salah berarti betul Yesus dihitung di antara pemberontak-pemberontak kan? Iya, dihitung tentara Roma, itulah sebabnya dia disalibkan. Nah, berarti dia masuk dalam daftar pemberontak. Iya masuk, tapi bukan pemberontak. Loh, gimana ceritanya Anda katakan bukan pemberontak sementara dia masuk dalam daftar pemberontak? Dan itu dia katakan adalah nubuatan. Gimana ceritanya? Fitnah agama, penista agama, tapi dia tidak menista agama. Oh, itu dikatakan sebab aku Yesus berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ya. Berarti itu Yesus menggenapi tentang dirinya adalah pemberontak. Terhitung. Nah, berarti dia pemberontak kan? Tidak. Dia tidak pernah memberontak. Pemberontak itu adalah orang yang pernah memberontak. Nah itu buktinya. Yesus obrak-abrik itu tempat bait suci ketika ada orang penjual. Itu gimana tuh? Tapi kan tidak pernah dia memberontak. Itu membrak-abrik itu, membrak Ka'bah. Bukan memberontak pada pemerintahan negara Roma, tentara Roma, kerajaan Roma. Buktinya dia bentuk pasukan. Dia bentuk pasukan. Bukan. Pasukannya disuruh jual pundi-pundi. Itu muridnya, tidak ada pasukan. Kemudian disuruh muridnya menjual jubah. Kamu jangan edit Alkitab kami. Kalau tukang edit ya bisa lah kamu menang. Kamu edit-edit. Nah sekarang tidak saya tanya, Yesus beli pedang untuk apa? Untuk bukan Yesus beli pedang, muridnya bawa pedang untuk menunjukkan bahwa Yesus itu mampu menyambungkan kuping lagi. Ada maksud dan tujuannya. Siapa yang perintahkan membeli pedang? Siapa yang merintahkan membeli pedang? Yesus. Kan tidak diperintahkan. Baca dari atas dulu. Bawa pedang itu apa gunanya? Saya tanya, siapa yang memerintahkan muridnya Yesus beli pedang? Karena Yesus memerintahkan, tapi bukan untuk perang. Ada maksud dan tujuan ajaran apa yang diajarkan Yesus? Ada ajaran yang diajarkan. Yang memerintahkan beli pedang. Ya diperintahkan beli pedang. Oke, diperintahkan beli pedang. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apa tujuannya beli pedang? Memotong kuping. Setelah dipotong kupingnya, ditempelkan oleh Tuhan bahwa pedang tidak guna. Sarungkan pedangmu. Siapa yang bunuh pakai pedang pasti dibunuh dengan pedang. Ajarannya kan begitu. Potong kuping bukan potong bawang lagi. Berarti Yesus mengajarkan untuk membeli pedang untuk memotong kuping. Ya, gitu ya. Maksudnya apa? Nah, sekarang kalau saya misalnya membuat pasukan, kemudian saya beli pedang, kemudian pedangnya saya pakai untuk mengupas kuping polisi saat ini, itu saya dituduh sebagai apa? Pemberontak. Kupingnya dipotong. Lalu ditempelkan Tuhan, lalu berkata, sarungkan pedangmu itu. Orang yang membunuh pakai pedang akan terbunuh oleh pedang. Artinya, terus untuk apa dia beli pedang? Karena melihat ternyata lawannya lebih besar. Supaya bisa mengajarkan bahwa tidak berguna pedang. Tidak ada arti pedang untuk memberontak. Itu baca, makanya ada artinya kan? Ya, itu artinya. Saya paham itu. Udah jelas kata Pak Lamson. Yesus itu menyuruh membeli pedang untuk mengiris kuping, bukan mengiris bawang. Oke? Ya. Jelas. Deal Banyu, Mak. Deal udah. Deal. Nah, berarti dia masuk ke dalam daftar pemberontak. Ya, tanya lagi. Kenapa harus diputus kupingnya itu? Kenapa harus diputus kupingnya? Coba. Ya. Kenapa? Baca ke bawah. Kuping siapa sih itu, Pak Lamson? Itu kuping siapa kupingnya yang tentara Roma itu. Oh, tentara. Yang melakukan siapa, Pak eksekutor? Yesus apa atau muridnya? Anak buahnya? Oh, muridnya. Yang merintah siapa? Yesus? Tidak. Oh, nggak ada yang perintah? Tidak ada. Yesus fungsinya apa waktu itu, Pak? Kita baca ya. Salah seorang dari mereka yang ada di... Dengar. Alkitab kita tanya. Jangan tanya saya. Alkitab menjawab. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Berarti bukan murid Yesus barangkali ini. Yang pro Yesus. Lalu menetapkannya kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Berarti hamba imam besar.
Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengejar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruskah dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda. Jadi artinya Yesus melengketkan kembali kuping itu. Dilengketkan kembali kuping itu. Artinya pedang itu tidak boleh digunakan untuk berperang. Ya. Itu kuping itu, Pak. Itu waktu ngiris kuping itu menurut Pak Lamsan setelah ngiris kuping nggak ada yang bawa ke rumah sakit? Nggak tahu karena Alkitab tidak mengajarkan. Pertanyaanmu tidak ada diajarkan Alkitab. Maka tidak bisa jawab. Yesus sebagai pemberontak memang mengajarkan. Tapi udah sembuh. Ditempelkan lagi. Dia katakan bahwa semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kamu itu. Sebagai pemberontak dia mengatakan itu. Disinilah kelihatan kebodohan Brunda ini. Karena pasukan Yesus lebih sedikit daripada pasukan tentara Romawi. Maka Yesus kembali mengurungkan kebodohan daripada yang paling bodoh. Itu loh, Pak Lamsen. Karena sejatinya Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, Pak Lamsen, itu memang harus seperti Musa, seperti Salomo. Tapi ternyata Yesus tidak mampu seperti itu, Pak Lamsen. Apakah kamu tidak bodoh? Malu menunjukkan kebodohanmu, Brunda? Apa kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu membaca Alkitab? Sekiranya Yesus itu puluhan tahun di sana mengusung kekuatan, maka dia akan mempraktekkan dalil-dalil itu. Jangan kau menyangka Pak Lamsen, dia kan katakan, Lamsen jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Apa kamu tidak malu? Apakah kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu? Apa kamu tidak malu? Yesus sendiri yang mengatakan, wahai Lamsen, jangan kau menyangka aku datang membawa damai, Lamsen. Aku datang membawa pedang. Jadi kamu jangan melintir lidah. Yesus hanya punya kesempatan 3 tahun lebih. Coba lama. Wow. Pak Lamsan, apa lawan kata damai, Pak Lamsan? Tidak tahu, itu diajarkan Alkitab, tidak ada diajarkan Alkitab. Lawan damai itu kacau, Pak. Ya. Jadi Yesus datang dengan membawa kekacauan, lawannya damai itu. Dan terbukti kok Bang Handi, kemana-mana orang Kristen ini menjajah pastinya. Itu loh Pak Lamsan. Ya kan? Ya. Boleh nanya nggak ke seluruh dunia Pak Lamsan? Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ini membuat mengajarkan orang supaya terjadi huru-hara. Masa agama seperti itu? Masa ajaran agama? Oh, Anda ingin mencuci tangan setelah membunuh, kemudian Anda cuci tangan lalu lantas mengatakan, masa ada agama mengajarkan begitu? Anda lupa? Bagaimana penjajah masuk ke Indonesia? Lupa nggak Anda? Sok suci Anda ini, tak punya malu. Lamsen, mau nanya boleh gak? Bentar, jangan dulu. Enggak, tanya dulu Brundamu itu. Dia berbicara menunjukkan kebodohannya, tidak malu dia. Begini Pak Lamsen ya. Tadi semua yang dikatakan Bang Diuma itu ayatnya ada di Bible loh. Ada ayatnya, tapi menunjukkan kebodohan si Brunda. Bagaimana mungkin orang bodoh? Apanya yang bodoh? Tinta emas menorehkan sejarah di atas muka bumi ini. Harus tenang ya. Contoh harus tenang ya, supaya ketahuan kebodohan si Brunda ya. Pula tenang. Tadi, yang menjajah 3 abad lebih siapa? Buka ayat tadi yang mengatakan bahwa bunuhlah di hadapan Bima, tertulis Brunda. Kita buka bersama supaya terbongkar bodoh itu bagaimana. Anda pelintir seperti apapun, prakteknya di lapangan kita baca bersama. Kalau kamu tidak berani buka, berarti kamu berapa itu? Ayo berapa? Sekarang kalian sosokan mengajarkan kasih karena negara ini udah merdeka. Saya hanya baca. Jadi si Brunda ini menunjukkan kebodohannya. Kalau berani coba buka ayatnya mana tadi? Coba buka kalau berani. Berapa itu buka itu? Bawalah kamu tahu ayatnya aja nggak tahu. Kayak mana kamu bisa paham kitabmu sendiri? Saya tahu. Saya tidak tahu, tapi saya mau coba kamu dulu. Saya langsung kusebut. Kamu tuh malu. Kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu. Ngerti ayatnya saja enggak? Gimana kamu bisa paham kitab lo? Bawa. Aduh, giliran ditunjukin pasti ngomongnya baca satu kali kok. Yang tunjukin saya.
Kalau ayatnya. Satu perikop, kata dia. Ya itu dibaca tuh. Laskar dibacakan. Baca, mana? Atau Pak Lamson yang baca. Berapa? Ayat berapa? Ayat berapa Pak? Banyuma tadi itu. Bawalah mereka kemari, seteruku kemari, bunuhlah mereka. Lukas 19 ya. Ayat nomor 27. Jangan bilang ayat deh, jangan bilang ayat. Lukas 19 nomor 27. Jangan bilang ayat karena ayat itu hanya ada dari Al-Qur'an. 19 nomor 27. Tuh dibaca. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu kata siapa Pak Lamson? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa tuh ayat? Maksudnya. Ini perkataan siapa? Gerunda bodoh. Ini perkataan siapa? Gerunda bodoh. Merah itu Pak Lamson. Kamu jawab. Perkataan siapa? Gerunda bodoh. Makanya kamu tidak malu menunjukkan kebodohanmu, gerunda bodoh. Ini perkataan siapa? Saya tanya katanya kamu. Kalau tinta, katanya sih. Sudah ketahuan bodoh gerunda ini. Katanya sih kalau warna kualitas merah. Gerunda. Seperti inilah kualitas. Kalau warna merah katanya gerunda. Ucapan Yesus. Nah sekarang di kitabmu itu warna merah. Terus kamu tanya lagi sama aku, itu ucapan siapa? Itu namanya Anda sudah ke pojok. Makanya ketahuan bodohmu itu kamu tidak membaca dari atas, gerunda bodoh. Kok dari atas pula? Kan tadi kamu tanya, itu kata siapa? Nah tinta merah. Kalau tinta merah berarti perkataan Yesus. Ngapain tinta tanya merah lagi? Kok tinta merah? Baca dari atas lah. Kalau kamu orang pintar. Kan ayat 27. Kan ayat 27 itu tinta merah. Loh, tinta merah. Iya. Tapi ini perkataan siapa kata Yesus ini? Berarti itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus menunjuk siapa? Gobloknya bukan main. Itu dia katakan, dia datang. Jadi kamu itu, beginilah, gerunda bodoh kamu itu berusaha merusak kitab orang lain. Siapapun yang tidak mau Yesus menjadi rajanya, ya harus dibawa ke depannya Yesus. Itulah goblok itu. Kamu tidak mau baca dari atas, goblok. Ngapain saya baca dari atas? Tadi Al-Baqarah ayat 61 kamu baca dari atas enggak? Sekarang saya tanya, Al-Baqarah ayat 61 tadi kamu baca dari atas caranya seperti itu. Dan ini kamu keluarkan di mana-mana. Giliran terjemahan Al-Qur'an kamu hebat, Lamsen. Giliran hebatnya kamu nangis. Ya oke lah. Kamu tidak mau baca dari atas, terserah kamu. Oke lah, ayat 27 dibacakan. Itu kata siapa? Dikatakan tinta merah. Baca dari atas. Nanti ketika dibaca dari atas, baca dari bawah. Baca dari bawah, baca dari samping. Tipe-tipe si gerunda ini. Inilah bodohnya. Begini, Lamsen, kesimpulannya begini. Kalian Kristen itu memang bukan pengikut Yesus. Yesus dan Bani Israel lagi menggalang kekuatan memang pada masa itu untuk melawan penjajah kekaisaran. Ngerti? Kenapa lari kamu, gerunda bodoh? Tapi Yesus itu tidak punya kekuatan untuk mengusir penjajah. Saya tidak mau dengar omonganmu, gerunda. Sepertinya pintar pada pertanyaan terakhir. Siapa yang berhasil membebaskan Yerusalem dari tekanan kekaisaran Romawi? Saya baca dulu ya, Andi, supaya ketahuan bodoh si gerunda ini ya. Saya baca ya, supaya ketahuan bodoh si gerunda ini ya. Ya balikin ayatnya Mas Roni. Saya baca dari atas ya. Andi, saya tidak mau dengar kata-kata si gerunda bodoh itu. Ya silakan baca, Pak. Nah, judulnya perumpamaan tentang uang mina ya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ingat, ini perumpamaan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini perumpamaan. Ingat ya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Membenci yang tadi, yang diangkatnya tuh. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Apakah ini Yesus? Kan bukan. Ini kan cerita Yesus kepada seorang perumpamaan. Ada orang katanya ya, entah siapa tuh.
Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ini bukan Yesus, ini cerita Yesus, ini perumpamaan Yesus ini. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ini perumpamaan ya. Raja itu pun perumpamaan. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini perumpamaan ya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Kata perumpamaan itu ya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Ini Tuhan ini bukan Yesus dulu. Ini dalam perumpamaan. Aku telah menyimpannya dalam segala sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Tuhan itu bukan Yesus. Itu perumpamaan. Katanya kepada orang itu. Hai hamba yang jahat. Ini kata Tuhan itu. Bukan Yesus. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, kata Tuhan itu loh, ambillah mina yang satu ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawab Tuhan itu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku, seteru Tuhan ini, bukan seteru Yesus, yang tidak suka akan aku menjadi raja. Tuhan itu bukan Yesus. Bawalah mereka itu kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini Tuhan itu, Tuhan hayalan itu, Tuhan hayalan, bukan orang sebenarnya. Ini perumpamaan. Ini perumpamaan Yesus, perkataan Yesus ini. Jadi gobloknya si Juma itu ketahuan dari sini. Oh, jadi ini perumpamaan. Benar Bang Andi, boleh ikut bicara Bang Andi? Boleh Bang, boleh. Nah, di sini saya melihat nampak gobloknya Pak Lamson Naibahu tidak mau membaca ayat 11-nya. Di ayat 11-nya itu kita baca, untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera datang. Nah sebenarnya kalau kita lihat di ayat 11 ini, Yesus ini sudah mimpi untuk jadi raja. Ya, ini Yesus sudah mimpi jadi raja. Seandainya dia jadi raja akan seperti itulah kelakuannya. Itu saja. Halo. Lanjut, Ade. Ya, jadi dilihat dari ayat 11 itu udah ketahuan kok. Dibaca dari ayat 11 itu. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, ya silahkan guru. Jangan diteruskan ke ayat berikutnya karena nanti di bawah itu ada maling keledai, kasihan. Ya, jadi kan jelas nih untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Siapa yang menjadi kerajaan Allah di sini? Yang menjadi rajanya? Yesus menurut orang Kristen. Jadi perumpamaan ini kembalinya kepada Yesus sendiri. Sebenarnya seperti itu. Kodim, Pak Lamson. Pak Lamson dibuka mute-nya Pak. Mute kali. Tolong dibantu. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Nanti keledai, nanti ada keledai. Jangan dipaksa, terus jangan dipersulit. Jadi disimpulkan tadi bahwa ya pertama itu Yesus terhitung dalam jajaran pemberontak. Pertama pedangnya untuk iris bawang, kemudian dialihkan kepada ngiris kuping. Itu loh, itu intinya. Artinya adalah ini ada keanehan di sini begitu. Yang pasti dia sudah akui Yesus memang pemberontak, kata dia tadi. Yesus diakui perintahkan muridnya beli pedang. Sudah diakui tadi.
Nah, kalau di pemerintahan yang sah, halo. Ada pemberontak. Datang dia tuh, kaget saya. Kalau di dalam saya nggak dengar. Dalam pemerintahan yang sah ada pemberontak, itu kan pemberontak identik dengan teroris. Bohongnya si Grunda ini. Si Grunda kok ngomong seperti itu, heran saya. Kenapa terlalu ada penipuan, kata-kata yang pemberontak itu identik dengan teroris. Ya, makanya kenapa orang-orang ini pada percaya kepada Grunda yang selalu merubah-rubah kata-kata ya? Heran saya kok bisa. Tidak ada yang merubah kata di situ, Tuan Lamsen. Anda yang mencoba untuk menyembunyikan tidak percaya apa yang ada di dalam kitab Anda gitu. Merubah-rubah kata orang. Saya tidak suka. Dengarkan. Sampai saya tidak mau dengar kamu karena kamu pembohong. Saya tidak mau dengar kamu lagi karena kamu pembohong. Ada terjadi penyaliban. Itu akibat apa? Kamu tidak karena adanya pemberontak. Mengatakan bahwa ayat 27 ini kamu bilang Yesus yang berkata seperti itu. Akan tetapi semua suruhku ini Yesus itu mengumpamakan dirinya sebagai seorang raja. Inilah ketahuannya gobloknya Grunda. Yesus ingin menjadikan dirinya sebagai raja. Itu tadi sudah dibacakan dalilnya di ayatnya tadi sudah ada di 11 sebagai ayat pengantar. Coba Anda lihat di ayat 11-nya sebagai pengantarnya tuh. Yesus menceritakan tentang sesuatu perumpamaan yang diidentikan untuk dirinya. Gimana tuh? Bukan. Makanya kamu itu suka mengedit. Coba Anda baca ayat 11-nya saya dengar. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Banyak orang di situ mendengar Yesus kan di sekeliling Yesus. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem. Dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, siapa yang dimaksud di situ? Yang mana? Siapa yang jadi rajanya? Siapa yang mau jadi raja nanti di situ? Kerajaan Allah ya, Yesus lah kerajaan Allah. Nah, itu dia. Bagaimana kerajaan Allah dengan kerajaan dunia beda. Siapa yang tidak mau menjadi rajanya? Apa perintah Yesus? Makanya sambung ke bawah. Sambung ke bawah. Nangis kan giliran ditanya sambung ke bawah. Kerjanya cuma nangis dari tadi. Sambung ke bawah. Jadi baca Alkitab itu seperti baca Al-Quran. Itu mengambil sebuah perumpamaan dan perumpamaan itu Yesus inginkan terjadi pada dirinya. Tentang pemina. Sampai Yesus dengan tanpa merasa bersalah memerintahkan anggotanya untuk mengambil milik orang lain karena merasa dirinya adalah penguasa. Itu ciri-ciri pemberontak itu begitu. Ayo, kayak mana lagi? Jadi kamu Grunda, karena kamu pintar ngomong, dipercaya orang, tapi tidak mempan kepada saya. Omong bohongmu itu. Nah, itu dalil ada di kitab Anda. Dalil bukan. Kamu pelintir artinya. Kamu artikan. Apa yang saya pelintir? Anda yang mau melintir kitab Anda sendiri. Ya, pelintir lah. Siapa yang ingin menjadi raja? Bukan seperti itu maksud ajaran Alkitab kami. Jadi kamu bilang Yesus pencuri, bisa. Kamu bilang saya Yesus membaca dalil. Bisa. Saya membaca dalil. Anda berasumsi. Jadi saya berdalil, Anda berdalih. Bisa. Beda pakai ayat bisa. Beda kelas dong. Jadi saya akui memang hebatnya Grunda ini, yang goblok ini, bisa membangkai ayat Alkitab. Karena saya berdasar dalil. Iya berdasar dalil Alkitab. Karena Anda berdasarkan iman, kamu Anda berdalil. Berdasarkan dalil Alkitab, kamu bisa membuktikan Yesus pencuri. Itu ada Tuhan Lamsen. Yesus tidak tersalib. Ya kita akui lah itu hebatnya kamu itu. Iblis pun hebat kok, memutar-mutar balikan ajaran. Padahal ini berbicara mengenai mimpinya Yesus. Dia memberikan dirinya sebagai saya akui kamu itu adalah Grunda yang hebat tapi pembohong. Bisa kamu udah pakai dalil membuktikan Yesus pencuri. Yesus bisa kamu buktikan pakai dalil Alkitab. Ya terserah kamu. Ya. Tapi saya kan tidak percaya kepada kamu. Iya, yang percaya kepada kamu hanya umatmu itu sendiri. Saya tanya sama Anda, kenapa Yesus seperti kamu? Tidak perlu kamu ajari saya. Tidak perlu kamu ajari saya lagi. Karena saya sudah tahu mutu kamu itu. Inilah Grunda. Seperti inilah mutu Grunda yang diakui orang-orang banyak. Apakah siang orang banyak kamu tipu? Anda berdalih. Anda berasumsi. Saya tidak berdalih. Saya tahu ajaran Alkitab saya. Jadi ajaran Alkitab Anda tahu? Oke, apanya yang Anda tahu dari kitab Anda? Anda membacakan satu perikop dari ayat pertama. Anda lupa di ayat 11-nya tadi. Loh. Ayat 11 bahwa itu apa? adalah perumpamaan.
yang kan Yesus perumpamaan ini. kepada dirinya. Coba dibaca ayat 38. Bentar, dengarkan. Dibaca ayat 38. Kalau ini ayat itu bukan Yesus. Tampilkan ayat Laskar. Mas Roni, tampilkan ayat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi memang semua perumpamaan yang dikatakan Yesus untuk dirinya, kembali kepada dirinya. Kenapa Pak Lamsenai Bahu menyangkal? Kamu tahu, inilah yang disalahpahami oleh orang Roma, dan dasarkan inilah dia melaporkan kepada tentara Roma bahwa Yesus itu pemberontak. Padahal maksud Yesus bukan kerajaan dunia, kerajaan kasih. Dialah rajanya. Kalau memang yang dimaksud adalah bukan kerajaan dunia, kenapa ketika dia dia diperlakukan sebagai raja? Berdasarkan apa dia melaporkan Yesus supaya disalib? Kamu tidak tahu baca asal usulnya ceritanya apa? Yesus Lamsenai Bahu. Kalau Lamsenai Bahu, kalau memang itu bukan kerajaan di dunia, kenapa Yesus masuk Yerusalem diperlakukan sebagai raja? Sehingga ketika dia masuk ke Yerusalem, ya ranting-ranting dipecahkan, dikasih alas, gitu loh. Kenapa seperti itu kalau dia bukan raja? Maka dibaca ayat itu seluruhnya satu bab. Memang dia adalah raja. Dengarkan dulu. Kalau kamu menjelaskan iya seperti itu, dengarkan dulu. Kenapa saya karena membaca seluruh dari satu pasal 19 tapi ini, bacanya kamu bodoh. Dimulai dari ayat 19. Faktanya ketika dia masuk ke Yerusalem, keledai itu dialasi kain, jalan-jalannya dikasih ranting-ranting, diperlakukan sebagai seorang raja. Maka di ayat 38-nya dikatakan, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Itu dia. Makanya perumpamaan Yesus itu kembali kepada dirinya, bahwa seandainya dia nanti dia menjadi raja, akan menjadi raja yang kejam. Maka sesuai dengan apa yang dia katakan, jangan kamu sangka aku datang sebabnya kamu tidak bisa masuk Kristen karena kamu paham seperti itu. Saya oke lah, saya terima itu. Itulah sebabnya kamu tidak bisa mengikuti Yesus Kristus. Kamu tidak bisa jadi Kristen karena kamu merasa seperti itu. Sudah dibuktikan nangis. Siapa bilang kamu seperti itu. Tapi karena kamu tidak tahu bahwa sebenarnya apa? Kenapa Yesus disalib? Kamu tidak tahu apa alasannya disalibkan Yesus itu. Kenapa kamu tidak tahu? Laporannya apa kepada tentara Roma? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa disalib? Ya. Penistaan agama. Karena siapa? Yang menista siapa? Benar. Karena Yesus itu dikatakan orang, dia adalah raja orang Yahudi. Maka di atas inilah raja orang Yahudi. Ya kan? Padahal bukan raja. Itulah dia sebabnya disalibkan. Baca dulu dari awal ceritanya itu. Apa sebabnya disalibkan? Karena laporannya kepada tentara Roma. Inilah nanti menjadi pengganti Roma. Memberontak untuk mendirikan satu kerajaan lagi. Melawan tentara Roma. Raja. Kalau bisa itu raja, padahal bukan raja gitu. Iya. Terus ngarang bebas. Susah dengan orang yang tidak paham Alkitab. Dia kan dituduh raja. Memang dia adalah raja orang Yahudi, makanya disebut raja apa? Raja di mana? Di mana kerajaannya? Kerajaan kasih, surga, kerajaan surga dia, bukan kerajaan dunia. Bagaimana? Jadi itulah kamu yang tidak paham. Orang Yahudi, orang tentara Roma tidak paham. Orang Yahudi pun tidak paham. Maka dia disalibkan gara-gara itu. Jadi Yesus bukan kerajaan fakta ya? Paham. Langsung gitu. Pak Lamsen. Jadi Yesus. Pak Lamsen. Woi, Pak Lamsen. Jangan dulu, Gusandi, tunggu dulu. Selesaikan dulu saya. Jadi Islam ini dan orang Yahudi itu tidak mengerti kerajaan mana. Makanya diketawain. Makanya Yesus ditangkap. Dia laporan kepada tentara Roma. Ke kerajaan Roma. Ini Yesus ini mau berontak, mau bikin kerajaan. Orang Yahudi malu. Dia jadi raja orang Yahudi. Karena tidak paham, dia pikir dia mau jadi kalau kerajaannya itu. Kalau kerajaannya itu. Dulu. Saya mau ngomong. Di alam gaib. Itulah laporan mereka kepada tentara Roma. Maka dia dihitung sebagai pemberontak. Padahal dia tidak pemberontak. Dia pun dilaporkan menista agama. Dia dilaporkan menista agama. Makanya disalib. Dari mana saya tahu ini? Karena saya membaca Alkitab. Bukan diajarkan oleh orang. Ya, baca jadi gospel, kamu baca sendiri aja.
Oke, baca gospel lah, kan goblok ah. Gospel lah. Gitu dong. Jadi kenapa itu saya tahu? Karena saya baca dengan utuh. Jadi orang Yahudi itu marah karena Yesus itu dianggap jadi raja. Dia pikir raja dunia. Pak Lamson baca utuh. Yesus itu dilihat menista agama. Maka dia dilaporkan kepada tentara Roma. Iya Pak Lamson. Yesus ini mau bikin Yesus ini kerajaannya Pak Lamson. Pak Lamson, Yesus ini Yesus kerajaannya. Kerajaannya fakta apa fiktif? Kerajaannya. Ngomong dulu tadi, saya ngasih ngomong. Bu Sandi. Buset, panjang banget. Ngomong, kamu ngomong terus. Kepanjangan Pak Lamson. Itulah sebabnya dia disalibkan. Ya, oke. Ya. Tapi kalau Isa disalibkan tidak tahu apa sebabnya. Terima kasih. Ya. Ini Yesus ini kerajaannya fiktif atau fakta? Loh, di dunia fiktif lah, gak kelihatan rajanya. Oh, di dunia fiktif. Di dunia fiktif. Kerajaan rohani. Ya, oke, baik. Oke, baik. Iya, dengerin dulu. Jadi saya laporkan. Iya. Dilaporkan sama dengan orang Yahudi tidak mengerti. Iya. Apakah kerajaan fiktif ini bisa dibuktikan? Kerajaan fiktif ini bisa dibuktikan sehingga Yesus mati disalib? Bisa dibuktikan fiktif ini, Pak Lamson? Karena kerajaannya fiktif, maka penyalibannya juga fiktif. Kenapa orang Yahudi menolak dia raja? Ya, kenapa orang Yahudi? Ya karena dia bukan raja. Dulu, dengar dulu. Orang fiktif kok. Dulu, gerunda bodoh. Kamu itu dengarkan. Dia itu ditolak orang Yahudi sebagai rajanya karena dia tidak punya istana, dia tidak punya tentara. Masakan ini bisa melepaskan kami dari penjajahan? Dia menghayal. Malulah orang raja kerajaan. Malulah orang kerajaan kayangan, kerajaan kayangan. Kerajaan fiktif. Jangan ngomong dulu. Dengarkan dulu saya. Jangan marah. Kalau kerajaan Yesus itu kerajaan fiktif, maka ada nubuatan yang gagal dipenuhi malam Penayahu. Karena di dalam Daniel 9 ayat 24 di situ dinubuatkan bahwa Yesus akan memulihkan Yerusalem. Tuh tengok tuh di dalam Daniel tuh. Ya, Daniel 9 ayat 24. Islam 25. Itu tidak paham Alkitab. Jangan Islam nangis lagi, padahal ada yang tidak paham Alkitab itu ditunjukkan. Saya gospel itu kamu pahami hanya membaca terjemahan. Kami juga Islam baca kitab pun. Jadi Islam ini adalah bedanya kamu yang membuat kericuhan terus supaya damai, Kami membaca kitabmu dengan bacalah ilmu. Al-Quran dan ajarkan kepada saya kitab saya karena saya tahu kitab saya. Jadi kalau Islam agama damai adalah tidak membacakan kitab orang lain dan mengajarkan dulu ini benar orang lain. Jadi supaya damai di Indonesia ini. Yang bikin kacau adalah si Duma itu mengajarkan Alkitab kami. Kami jawab itu dulu manusia agama. Masalah terjadilah penangkapan seperti Aceh. Sementara Islam ditangkap. Jadi itulah hebatnya di Indonesia ini. Ya, kawan-kawan, belajarlah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Cobalah sekali ajarkan Al-Quran kepada saya. Makanya kita berdebat begitu, Tuan Lamsen. Jangan mengajarkan Alkitab. Kamu itu jangan mengajarkan Alkitab. Namanya aja ngambil dari Al-Quran. Islam mengajarkan Al-Quran. Yang baik adalah Kristen mengajarkan Alkitab. Bukan Islam mengajarkan Alkitab. Islam mengajarkan Al-Quran. Jadi yang bikin kacau adalah Islam sendiri. Mengajarkan Alkitab. Padahal salah. Ya, tidak baik. Yang sopan adalah ajarkan Al-Quranmu. Itu yang sopan. Jangan ajarkan Alkitab kami. Itu yang sopan. Saya mengajarkan Alkitab saya. Yang bikin kacau itu ya, kalau kamu masih Islam, tidak cocok ajarkan Alkitab. Ajarkan Al-Quranmu. Saya bisa juga masuk Islam kalau kamu mampu mengajarkan, meyakinkan saya kepada Al-Quran. Islam tidak butuh orang yang mati akal. Kami. Oleh karena itu, ajarkan Al-Quran dengan baik. Kamu itu tidak paham Al-Quran. Kamu coba-coba menggunakan Alkitab. Jadi Islam sekarang ini sudah kacau. Di masjid pun bukan Quran yang dibahas. Yang dibahas adalah Alkitab. Bagaimana sudah terbalik dunia sudah terbalik. Di masjid yang diajarkan adalah ajaran Alkitab. Sementara jadi si Juma ini tidak pernah mengajarkan Al-Quran lagi. Dia mengajarkan Alkitab. Jadi sudah terbalik dunia ini kacau balau. Makanya terjadi keributan di Indonesia. Sampai katakan kace.
Sementara yang mendapat hidayah itu adalah menjawab, orang yang punya dituduh menjadi penista. Jadi si Juma ini guru bodoh ini selalu mengajarkan Alkitab, tidak pernah lagi mengajarkan Al-Quran karena tidak berani. Kalau ketahuan nanti bisa salah, dia nanti. Oleh karena itu, saya tidak mau diajari oleh Islam tentang Alkitab. Saya mau diajari kalau tentang Al-Quran. Saya tidak mau diajari oleh Islam tentang Alkitab. Saya mau diajari oleh Islam tentang Al-Quran, jangan Alkitab. Jadi saya sudah tahu Islam sekarang sudah terbalik. Dia mengajar di masjid pun Alkitab diajarkan, tidak tahu lagi Alkitab tidak pernah lagi mengajarkan Al-Quran, yang tahu hanya mengajarkan Alkitab. Apa sudah terbalik dunianya, sudah gila semua di masjid. Kembali ke topik, kembali ke topik. Pak Lamson tadi dari awal Pak Lamson mengatakan gini, Tuhan mengutus Tuhan. Ada berapa Tuhan Pak Lamson? Makanya saya selalu berkata kepada kamu, jangan tanyakan kepada saya ajaran yang tidak diajarkan Alkitab. Tidak bisa dijawab. Tadi kan Bapak sendiri yang mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Karena Yesus mengatakan, akulah dia, dialah aku. Jadi Tuhan mengutus Tuhan kan gitu. Ada berapa Tuhan? Saya sudah katakan. Tentang Tuhan kami itu tidak ada otak dan logika manusia yang mampu memahaminya. Jangan dipaksakan, saya juga tidak ngerti. Karena saya tidak masuk akal. Saya tidak masuk akal. Yang saya ngerti adalah Allah Subhanahu wa taala itu Esa 1, tangannya 2, itu saya ngerti. Kanan dua-duanya. Saya ngerti. Tuhan kami saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Andi, saya tidak bisa jawab itu, Andi. Ya, Gus Andi. Andi Selebes. Saya tidak tahu Tuhan saya itu. Kalau Pak Lamson nggak tahu, kenapa Pak Lamson tahu kalau Tuhan mengutus Tuhan? Dari mana Pak Lamson dapat ilmunya? Pak Lamson itu tahunya Tuhan pinjam beso cukur. Kalau Pak Lamson nggak tahu ilmunya dari mana, Pak Lamson mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Siapa yang melihat saya, melihat Bapak di surga. Siapa yang percaya kepada saya, sudah percaya kepada surga. Artinya aku di dalam dia, di dalam aku. Artinya aku adalah dia, dialah aku, kata dia. Jadi kalau Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan Pak Lamson? Tidak tahu, karena Alkitab saya mengatakan tidak ada hitungan itu, tidak ada. Tapi menurut Pak Lamson, Tuhannya Pak Lamson 1 apa 2 Pak? Kamu jangan percaya kepada saya salah terus kalau ngomong saya. Kita harus percaya kepada Alkitab. Kalau saya. Kalau menurut Bible ada berapa Tuhan? Tidak pernah dihitungkan itu, tidak pernah diajarkan itu, tidak. Tidak, jadi karena Alkitab saya mengajarkan tentang kasih Tuhan, bukan mengajarkan tentang Tuhan, tidak mengajarkan. Saya tidak mengerti. Jadi sampai detik ini Bible nggak pernah menerangkan ada berapa Tuhan? Tidak menjelaskan itu. Pantesan. Iya, pantas, makanya itulah Tuhan kami. Tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tidak sama dengan Allah SWT. Esa tangannya 2 kanan dua-duanya. Ajaib ya Pak Lamsonnya Tuhan. Ajaib ya. Tidak tahu. Ajaib ya. Ajaib. Tuhan kami itu ajaib. Tidak tahu tangannya berapa, tidak tahu kakinya berapa, tidak tahu punya kaki kah, punya tangan kah, tidak tahu. Apa benar Pak Lamson? Apa benar Tuhannya Pak Lamson keturunan pezina? Loh, dia lahir melalui Maria, keturunan pezina. Iya. Karena dunia ini memang dosa semua, tidak ada yang benar. Iya. Artinya Tuhan Pak Lamson keturunan pezina begitu? Loh. Dia adalah Tuhan, tapi dia melalui perempuan pezina itu. Artinya dia dilahirkan oleh perempuan berdosa, orang berzina. Kakek nenek moyangnya berzina. Daud itu kan berzina. Dia keturunan Daud. Jadi ada darah pezina dalam diri Yesus? Tidak. Dia hanya numpang lewat saja di dalam rahimnya Maria. Numpang lewat? Gimana ceritanya? Ya nggak tahu. Itu tidak bisa saya pelajari. Alkitab pun tidak mengajarkan. Dia datang dari surga, roh itu masuk ke dalam rahimnya si Maria. Pak Lamson dulu pernah saya tidak bisa jelaskan itu. Saya tidak bisa jelaskan itu karena itu adalah karya Tuhan kami. Itu tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tidak ada yang menjelaskan. Alkitab pun tidak menjelaskan. Coba ditanya. Alkitab tidak menjelaskan itu. Pernah dia katakan Tuhannya bisa menjadi tai, betul nggak? Iya, itu ada juga tuh Pak Lamson. Tuhan bisa menjadi apa saja. Termasuk menjadi kodok, menjadi apa gitu. Gimana itu Pak Lamson? Iya, Tuhan kami itu bisa segala apapun dilakukan bisa, tidak ada yang mustahil. Tapi tidak seperti Allah SWT melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Termasuk Tuhan kami melakukan hal-hal yang ada manfaatnya. Contohnya, bulan dibelah. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya bulan dibelah?
Apa manfaatnya Muhammad dikawinkan dengan bekas istri, anak angkatnya? Apa manfaatnya? Kenapa kesurupan? Beda. Ini berdasar pernyataanmu sendiri, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Memang bisa, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi manusia. Grundal, kamu diam dulu. Ngomong betul itu?